Kamu makan cake ini aja, nanti kita makan siang di luar. Ini sudah jam 10, sebentar lagi kita berangkat. Ya, Rehan kembali menyodorkan cake pada istrinya. Anggi mengambil itu lalu menyendoknya ke dalam mulut. Maafkan Anggi om, Anggi sudah ada janji. Memang om tidak lihat Anggi sudah dandan kayak gini. Rehan menggeleng, makanya kamu ada janji sama siapa? Gadis itu kembali tersenyum, membuat ketiga pria yang ada di dekatnya menatapnya dengan penuh selidik. Anggi pergi sama gebetan Anggi, dia ganteng, keren, dan setia. Anggi sengaja menekankan kata setia untuk menyindir suaminya. Ya syukur-syukur kalau Rehan tersindir. Kalau tidak Rehan benar-benar tidak tertolong. Rehan, Aldi dan Bima mengintip Anggi dari kaca rumah depan. Mereka memperhatikan bersama siapa Anggi akan pergi. Ketiga orang itu berpikir jika Anggi hanya main-main saja karena selama ini mereka belum pernah melihat Anggi dekat dengan laki-laki lain selain mereka ini. Anggi tersenyum ketika sebuah motor sport besar berhenti di depan gerbang rumahnya. Anggi yang kala itu sedang menunggu pria gantengnya sembari memainkan HP memasukkan HP-nya ke dalam tas. Ketiga orang yang sedang mengintip saling pandang. Mereka terbelalak ketika pria di motor itu turun lalu melepas jaketnya dan mengikatkan jaket itu di pinggang Anggi. Apalagi ketika pria itu memakaikan helm full face untuk Anggi, semakinlah mereka dibuat gusar. Siapa laki-laki itu Aldi? Tanya Rehan. Aldi mengidihkan bahunya. Ketika mereka melihat Anggi sudah naik ke atas motor, ketiga orang itu langsung berlari berhamburan. Kalian mau ngapain? Tanya Rehan sinis. Mau ikut kakak. Rehan menepuk jidatnya pusing, namun dia tidak melarang kedua adiknya untuk ikut. Mereka bertiga pergi menaiki mobil mewah yang Rehan miliki. Kita mau ngikutin Mbak Anggi kan? Tanya Aldi kepada Rehan. Rehan tidak menghiraukan. Dia malah menancap gas semakin dalam karena takut kehilangan jejak. Seharusnya kakak itu pasang GPS di HP Esmeralda. Jadi kita nggak harus panik kayak gini. Gimana kalau Esmeralda diculik? Laki-laki di Jakarta itu nggak bisa ditebak kak. Seharusnya kakak menjaga Esmeralda lebih baik lagi. Emang kakak mau kalau istri kakak diambil orang? Enggak kan? Lagi-lagi Rehan tidak menjawab. Mendengar apa yang Bima katakan, Rehan merasa jika ucapan Bima itu memang benar. Seharusnya Rehan bisa memberikan penjagaan yang lebih baik untuk istrinya. Rehan menggeram dalam hati. Jujur saja dia merasa semakin khawatir setelah Bima mengomporinya. Itu sepertinya mereka kak. Aldi menunjuk ke arah motor yang mulai memasuki area mal di kota tersebut. Rehan memarkirkan mobilnya lalu mengambil topi hitam juga kacamata hitam. Aldi dan Bima bingung, mereka turun mengikuti Rehan tanpa berubah penampilan. Ketiga orang itu bertingkah seolah-olah mereka adalah intel yang sedang mengawasi target. Dita, Nafisa, Anggi berlari menghampiri kedua sahabatnya. Mereka berpelukan seperti Teletubbies. Bukan hanya berpelukan, mereka juga melompat-lompat layaknya anak TK. Banyak pengunjung memperhatikan kegilaan Anggi dan teman-temannya. Mereka tertawa namun tetap melanjutkan kegiatan mereka. Lupa nih sama aku. Anggi langsung menoleh. Gadis itu tersenyum lalu menarik tangan pria gebetannya. Dita dan Nafisa diam terpaku memperhatikan laki-laki tampan dengan tubuh tinggi berdiri di hadapan mereka. Dilihat dari sudut manapun, pria itu benar-benar sangat keren. Dia menarik tangan Anggi. Lo dapat yang kayak gini di mana anjir? Kok nggak ngasih ke gue sih? Anggi terkekeh. Dia menarik kepala Dita dan Nafisa bersamaan. Setelah kepala bersatu, Anggi mulai berbisik. What? Lo seriusan Bi? Nggak bohong kan? Jangan ngada-ngada kamu Anggi. Masa cowok seganteng ini udah katanya kita mau nonton dulu yuk. Nanti habis nonton kita makan. Ayo aku traktir. Nafisa dan Dita langsung mengangguk. Mengiyakan. Anggi menarik lengan pria tampan itu lalu mulai berjalan menuju lantai paling atas di mal tersebut. Nafisa dan Dita kembali dibuat terpana. Baru kali ini mereka melihat orang mengantri ingin membeli tiket nonton sekeren itu. Mata Dita dan Nafisa begitu sulit teralihkan. Buset dah, buat gue boleh gak sih? Beb, ini cowok keren banget soalnya gue hampir mimisan ini. Anggi hanya memutar bola, matanya malas. Dita ini memang tidak bisa tahan kalau melihat laki-laki tampan. Matanya hijau seijo mata Anggi kalau lihat duit. Mereka mau nonton kak, setidaknya Mbak Anggi nggak berduaan sama cowok itu, tapi
dia siapa sih, ganteng banget kayaknya. Rehan mendengus, ganteng dari mana? Jelas-jelas gantengan dia. Jika mereka disandingkan, perbedaannya pasti seperti langit dan bumi. Kita juga harus ikut ke sana, Kak. Perbaiki dulu penampilan kalian. Kalian mau Anggi sadar dan kita ketahuan. Kalau gitu aku sama Aldi beli barang dulu. Kakak mengantar saja beli tiket ya. Rehan hendak pergi namun lengannya dicekal oleh Bima. Rehan menautkan keningnya melihat Bima mengarahkan telapak tangannya seperti orang meminta-minta. Apa? Tanya Rehan. Uang. Kita nggak bawa uang, ucap Bima yang langsung diberi dengusan oleh Rehan. Jangan lama-lama, kalau lama aku tinggal. Rehan memberikan kartu kreditnya kepada dua bocah parasit hasil persilangan Anjani dan Jaya. Setelah menunggu hampir 10 menit, akhirnya Bima dan Aldi muncul. Mereka berdua datang menggunakan kostum seperti seorang detektif. Baguslah jika detektif itu detektif Westlam. Lah ini mereka berpenampilan layaknya Upin Ipin. Dasar bego, Rehan menggerutu. Bima dan Aldi saling pandang. Mereka berdua mengangkat bahu mereka acuh sembari menunduk mereka masuk ke dalam bioskop. Dengan berjalan di sisi dinding, sesekali mereka melihat keadaan dan ketika mereka melihat Anggi duduk di kursi paling tengah, mereka berjalan menuju kursi yang ada di bagian paling atas. Rehan mengepalkan tangannya melihat Anggi yang bersandar pada lengan laki-laki itu sembari tertawa terbahak-bahak. Anggi belum pernah seceria ini di depannya, namun bersama pria lain dia bisa tertawa begitu lepas. Tidak banyak yang masuk lagi ke bioskop karena Rehan membeli semua tiket terakhir yang tersisa. Dia melakukan itu karena dia tidak ingin aksi penguntitannya diganggu banyak orang. 2 jam kemudian Rehan menyaksikan Anggi dari jauh. Bima dan Aldi bukannya ikut memperhatikan malah tertawa terbahak-bahak juga, mereka malah ikut menonton dan lupa pada misi mereka. Lampu ruangan itu kembali dihidupkan. Semua orang mulai berhamburan keluar termasuk Anggi dan ketiga yang bersamanya. Mereka terlihat sangat bahagia, apalagi Anggi. Gadis itu seperti burung yang keluar dari sangkar, terlihat begitu bersemangat dan sangat antusias. Kalian mau makan apa? Tanya Anggi kepada Dita dan Nafisa. Sementara laki-laki yang sejak tadi terus menggenggam tangannya tidak dia tanyai. Ada bakmi baru loh di sini, katanya sih enak. Kita makan itu aja ya. Aku juga mau makan es krim sama waffle. Dita sangat antusias jika sudah membicarakan makanan. Anggi mengangguk dan mereka pun mulai berjalan menuju tempat yang akan mereka tuju. Setelah menunggu beberapa saat, makanan pesanan mereka akhirnya datang. Mata Anggi berbinar melihat bakmi, namun warnanya terlihat sangat merah. Dia meneguk air liur melihat betapa menggiurkannya bakmi itu. Tanpa menunggu lama, Anggi langsung mencicipi makanannya. Matanya membulat merasakan sensasi yang luar biasa di dalam mulutnya. Wah, ini benar-benar sangat enak, ucap Anggi dengan mulut penuh makanan. Pria di sampingnya tersenyum. Dia mengambil selembar tisu lalu menarik dagu Anggi dan set, brengsek kau. Rehan mengepalkan kedua tangannya ketika mata dia melihat tangan laki-laki lain menyentuh dagu istrinya. Rehan yang tersulut emosi langsung berlari dan menarik kerah baju laki-laki itu. Bajingan kau, bak. Dita dan Nafisa memaki ketakutan melihat penyerangan yang terjadi. Anggi membulatkan matanya ketika itu. Rehan ingin kembali menghajar laki-laki yang berani menyentuh istrinya. Namun Anggi berdiri dan langsung menelusup di antara keduanya. Om, stop, jangan hajar kakak. Kalau Om mau hajar orang, hajar Anggi aja. Rehan menunduk. Dia menggeram menahan amarah yang membuncah di dalam hatinya. Mata Rehan yang ada di balik kacamata hitam memerah dan hampir keluar dari tempatnya. Kau membela laki-laki ini, ha? Kau menyukainya? Tanya Rehan dengan nada suara yang meninggi. Anggi tersenyum sinis. Om itu gak ada hak buat nanya-nanya kayak gitu. Mau Anggi suka sama siapapun itu hak Anggi. Kenapa ya Om ikut campur? Rehan semakin marah. Bisa-bisanya Anggi mengatakan hal itu padahal Anggi sangat tahu jika dia sudah menikah. Anggi sudah berstatus sebagai seorang istri sekarang. Kau, Rehan mencekal kedua lengan Anggi kuat. Dia menatap mata gadis itu lekat. Anggi sama sekali tidak takut. Dia malah tersenyum menyeringai seolah-olah dia sedang meremehkan suaminya. Sudah, kalian itu jangan bertengkar di sini. Ini tempat umum. Kalian ingin membuat kehebohan seperti apa? Haris melepaskan tangan Rehan yang mencekal lengan adiknya. Kamu Rehan kan? Aku Haris, kakak kandung Anggi.
Rehan, Aldi, dan Bima melongo. Mereka bertiga dibuat terkejut dengan fakta yang baru saja mereka dengar. Keluarga Rehan dan keluarga Anggi memang belum pernah membuat pertemuan. Jadi mereka tidak tahu selama ini Haris belum bisa menengok Anggi karena perusahaan tempat dia bekerja tiba-tiba saja mendapatkan masalah yang cukup pekik. "Kau kakak Anggi," gumam Rehan sedikit tidak percaya. Anggi mendengus. Dia menatap Haris lalu menyentuh wajah Haris dengan jemari lentiknya. "Apakah ini sakit, Kak?" tanya Anggi sembari mendongak. Haris menggeleng dengan senyum di bibirnya. Sebenarnya bohong jika Haris mengatakan ini tidak sakit. Pukulan yang Rehan layangkan padanya tidak main-main. Mungkin saja gusinya bergoyang sekarang. "Sebaiknya kita bicarakan ini baik-baik. Kita pindah tempat saja, tidak enak dilihat banyak orang." Semua orang mengangguk mengerti. Nafisa dan Dita tidak ingin ketinggalan info. Mereka berdua mengikuti Anggi dan semua pria yang ada di belakangnya. Kini gadis itu terlihat seperti seorang bos dari sebuah kelompok gangster terkenal. Nafisa dan Dita tak henti-hentinya berdecak kagum melihat pemandangan yang sangat luar biasa ini.